Kuasamu terlebih besar, ku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih
saat pagi hari ini. Bapa yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus, karena anugerah-Mu pagi ini Tuhan, kami umat-Mu datang untuk menyembah, mengagungkan dan meninggikan nama-Mu. Karena itu kami mudah Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Biarlah perlindungan penyertaan-Mu nyata dalam ibadah ini. Tuhan akan sterilkan ruangan ini dari segala yang najis dan kotor. Tuhan, Kau akan ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami, supaya kami berlayak untuk menghadap kehadirat-Mu. Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu akan segala kelemahan, kekurangan, bahkan dosa kami. Tuhan, kiranya Engkau akan menyucikan hidup kami dari segala yang aib dan kotor. Bapa, Engkau akan juga sterilkan ruangan ini dari segala virus, bakteri yang membahayakan bagi tubuh kami. Dengan kuasa-Mu Tuhan, Engkau akan sterilkan ruangan ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga akan melindungi, menyertai, supaya setiap sarana prasarana yang kami gunakan tidak ada gangguan. Terima kasih Tuhan, Engkau lindungi, sertai, baik yang ada di luar gedung ini. Tuhan juga akan membentengi, sehingga tidak ada niat jahat dari orang jahat yang akan berbuat jahat kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pertolongan di dalam ibadah kita datangnya dari pihak Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kita sekalian. Anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menyertai sepanjang ibadah kita. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom. Wah, masih sepi. Shalom. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita mau bangkit berdiri lagi kalau masih semangat. Kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyikan yang terbaik buat Tuhan. Karena memang hari ini adalah hari Tuhan, di mana semua umat Tuhan memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau angkat satu pujian di hadapan sama Tuhan. Hidup
masih kuat. Kita mau bunyikan satu pujian lagi penuh sukacita. Mari kita sambut Sang Raja. Mungkin ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan atau mempersembahkan pujian buat Tuhan. Tidak ada. Jika tidak ada, sebentar kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk Tuhan. Biarkanlah firman yang ditabur untuk setiap kita boleh tertanam di dalam hati kita dan boleh kita lakukan. Mari kita siapkan hati kita dengan pujian belum pernah ada.
Aku
Benar Tuhan Yesus Kristus, memang kasih-Mu tiada duanya, tidak ada tandingan di dalam dunia ini. Hanya Engkaulah ya Tuhan, kasih-Mu kekal selamanya. Dan mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini kami seluruh sidang jemaat-Mu bisa bersatu, berkumpul, beribadah bersama-sama. Kiranya Tuhan terus memberkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, maupun setiap saudara kami yang masih ada di dalam rumah yang mengikuti siaran live streaming kami ya Tuhan. Berkati mereka juga Bapa di dalam kerajaan surga. Kalau kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu, selanjutnya kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang sederhana ini ya Tuhan, dalam mulut-Mu yang berbicara, Engkau yang berkata-kata, Engkau yang memberikan rahasia firman-Mu ini kepada seluruh sidang jemaat-Mu, supaya kami pulang tidak kosong, tetapi membawa berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati para pelayan-pelayan-Mu, setiap pribadi lepas pribadi, sehingga mereka melayani Engkau dengan segala ketulusan hati. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Salam Bapak Ibu. Kurang banter. Salam. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya bersyukur pagi hari ini bisa berdiri tempat ini karena segala sesuatu adalah kemurahan daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang memberi kesempatan kepada kami untuk dipakai melayani Tuhan di gereja ini. Terima kasih, Tuhan memberkati keluarga Bapak Ibu dan Gembala di tempat ini, secara khusus Pak Misael dan Ibu Misael. Bapak Ibu saudara sekalian, saya terinspirasi bahwa pelayanan pagi hari ini sangat pas sekali. Mengapa? Ya, pas artinya baiknya juga pas, ya kompaknya juga pas. Amin. Karena saya perhatikan putranya Mas Surya ini, Mbak D. Glory. Deborah kan ibu di Glory itu ternyata di sini ngamati ibu pelayanan ya. Ya mungkin satu saat akan meniru ibunya, amin. Ya dia diam-diam itu main matanya lihat kiri gitu. Maka saya terinspirasi, saya foto supaya ini loh kenangan di kami Glory ya. Dia sangat cerdas dan sangat cepat menangkap ya. Saya bersyukur keluarga ini setia melayani Tuhan. Amin. Harapan kami juga keluarga-keluarga yang lain. Mengapa dari kecil ini diajak ke gereja, anak-anak kecil, supaya mereka tetap memandang Tuhan, tetap menjadi anak yang baik, ya, anak yang berkenan di hati Tuhan, ya. Dan juga kami terinspirasi Mas Marcelino ini, kalau ayahnya pelayanan di sini, saya harap nanti suatu saat Mas Marcelino menggantikan ayahnya juga ya, menyusul dan yang lain tentunya. Ini adalah merupakan suatu kebaikan. Tentu kebaikan ini tetap kita uri-uri, kita budayakan supaya gereja ini menjadi baik dan besar. Amin. Sesuatu yang besar itu dimulai dari yang betul, pintar saudara ya. Dari yang kecil, ya, dari yang kecil. Kalau kita tidak setia kecil, bagaimana bisa menjadi besar? Ya, tidak mungkin. Jadi setialah dari yang kecil supaya menjadi besar. Itu. Kemudian selanjutnya saya terinspirasi pada singer. Opo nih Pak, nilai opo nih. Singer ini saya perhatikan dure podo. Pintar yang milih singer ini. Ya. Jadi benar-benar kalau tidak percaya diukur. Ukurannya paling kacak 1 cm, 2 cm. Saya perhatikan dulure podo Pak Sinta, Bu Catur dan Bu Deborah.
Kita perhatikan sama, suaranya juga kompak. Amin. Nah, saudara, ini semua karena kasih anugerah daripada Tuhan. Luar biasa pagi hari ini. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tetap saya ingatkan kepada kita sekalian, mari kita taat perintah daripada negara kita atau mengikuti protokol kesehatan. Kenapa saya sebutkan perintah? Karena perintah itu harus dilakukan. Tetapi kalau himbauan, saudara, beda. Enak sing taat, enak sing ora. Betul? Iya tak? Nek himbauannya tak himbau. Tapi ada yang taat dan ada yang tidak. Tetapi kalau perintah, saudara, wajib hukumnya. Jadi harus. Apa itu? Yaitu kita harus memakai masker atau face shield, kemudian cuci tangan, kemudian jaga jarak, kemudian cek suhu, sehingga kita tidak terkena COVID. Memang Tuhan Maha luar biasa membentengi kita, tetapi kalau kita tidak bijaksana, iblis juga bisa masuk dalam kehidupan kita. Kita harus berjaga-jaga. Jadi sebagaimana perintah daripada negara kita, supaya kita tetap melaksanakan itu, protokol kesehatan, supaya kita tidak kena COVID-19. Kalau kita kena COVID-19, sayang sudah gereja kita nanti dia bisa ibadah, ya. Terus bagus jaga diri masing-masing. Sopo neh nak rawake dhewe sing jaga, ya. Ya, teman itu mengimbau, mengingatkan, tapi terutama adalah diri kita, ya. Amin. Karena saya kurang tahu, ini seruing-seruing katanya salah satu gereja di Madiun ada yang kena, sehingga tidak boleh ibadah. Saya kurang jelas, tapi mudah-mudahan tidak, ya. Oleh sebab itu sekali lagi saya tetap mengajak Bapak Ibu untuk taat pada perintah negara ini, supaya kita tidak kena COVID, ya, sehingga gereja kita tetap beribadah, terus memuji dan membesarkan nama Tuhan. Amin. Bapak itu tadi pengantar, saya baru pertama berdiri di tempat ini dalam minggu kebaktian raya. Biasanya pada PA, pada kebaktian sore, zaman dulu, dan dulu ada ibadah sore, yang datang para majelis saja. Tapi puji Tuhan, hari ini dalam ibadah raya, Tuhan memberikan satu kesempatan kepada saya secara pribadi untuk melayani Tuhan di tempat ini. Saya berharap dukungan doa Bapak Ibu terus, sehingga kami boleh melayani Tuhan lebih hari lebih giat. Amin. Dan saudara sekalian diberkati Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu punya andil, punya talenta sendiri, sehingga Bapak Ibu harus dikembangkan untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Kita di dalam dunia ini mau kemana? Tujuan kita pasti kepada Tuhan, ya, pasti kepada Tuhan. Kalau saat ini saudara kita pikir, kadang dunia ini berpikir bahwa masalah surga carry saja nanti kalau sudah tua. Banyakan kan gitu. Salah saudara. Mulai dini, mulai saat ini, mulai saudara percaya pada Yesus, persiapkan hati saudara, persiapkan hidup saudara menjadi baik sama seperti Kristus. Kalau itu terjadi, maka kita akan bersama juga di dalam Kristus di dalam kerajaan surga. Amin. Itu plafonnya, itu dasarnya, itu adalah polanya kita sebagai orang Kristen, harus sama hidup kita seperti Kristus. Kalau tidak, pastilah saudara tahu tempatnya. Oleh sebab itu, hidup kita harus terus berpadanan dengan Injil Kristus, ya, atau Yesus itu sendiri. Baik, Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini.
Judul daripada firman pada pagi hari ini adalah sederhana tapi berdampak. Bapak Ibu, kita tidak usah besar-besar, artinya bertele-tele dalam hidup ini, tetapi coba kita sederhana, kecil. Mungkin oleh dunia kita dianggap apa itu, tapi saudara, hidup kita harus berdampak. Amin. Itu yang penting. Karena saudara hidup bertele-tele, pior, tapi tidak berdampak, percuma saudara, sia-sia. Tetapi ketika saudara hidup tenang, mengandalkan Tuhan, tapi hidup saudara berdampak bagi orang lain, maka dunia ini lo akan kagum. Amin. Dunia ini akan kagum pada hidup saudara. Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35. Tolong bagian LCD bisa ditayangkan, kita bisa baca bersama-sama. Iya. Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35. Saudara, kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Lalu dia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka, hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hampir seluruhnya. Semua yang itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya benarlah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Amin. Saudara, ada 3 pokok bahasan, ada 2 pokok bahasan pada pagi hari ini yang bisa kita teladani. Tuhan memberikan perumpamaan bahwa kerajaan surga itu seperti, pertama, apa tadi? Biji sesawi. Yang kedua, seperti ragi. Mari kita akan simak bersama-sama. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang pada cabang-cabangnya. Saudara, biji sesawi itu kecil, mungkin seperti tumbar. Bapak Ibu ya, tumbar itu kecil, ya, kecil. Tetapi biji sesawi itu kalau bertumbuh menjadi besar, bahkan menjadi besar dan menjadi tempat perlindungan burung-burung di situ. Pada zaman itu Tuhan memberikan perumpamaan biji sesawi, karena pada saat itu memang ada biji sesawi. Jadi saudara, kerajaan surga itu umpamakan seperti biji sesawi, ya, biji sesawi yang kecil, ya, yang kecil, mungkin oleh dunia tidak dianggap, mungkin disepelek nih,
mungkin tidak ada artinya. Tetapi saudara, bagi Yesus, bagi Tuhan kita, bagi kerajaan surga, bahwa kerajaan surga itu seperti biji sesawi. Itu menggambarkan bahwa kehidupan setiap anak-anak Tuhan, milikilah hati yang seperti biji sesawi, yang kecil, yang siap bertumbuh. Miliki hati yang besar tapi tidak siap bertumbuh, tidak ada gunanya. Tetapi biji sesawi itu kecil ditanam, tapi siap bertumbuh dan menjadi besar, menjadi sarang burung, menjadi pelindung daripada burung-burung pada waktu itu. Maka Tuhan memberikan satu ayat, imanmu harus seperti biji sesawi. Biji sesawi bisa, iman yang seperti itu akan bisa memindahkan gunung dari tempat satu ke tempat yang lain. Artinya ialah bahwa gunung itu adalah segala masalah kehidupan kita, problem kehidupan kita. Kalau kita punya iman seperti biji sesawi itu, masalah saudara akan bisa diatasi. Amin saudara. Itulah gambaran kerajaan surga seperti biji sesawi. Menurut dunia yang besar dan akbar pasti berdampak besar. Sebaliknya yang kecil dan sederhana sering dianggap sepele dan tidak akan membawa dampak yang berarti. Apakah demikian? Sudah sering sekali dunia menilai sesuatu yang besar dan akbar pasti berdampak besar. Itu dunia. Sebaliknya yang kecil, sederhana sering dianggap sepele dan tidak akan membawa dampak yang berarti. Itu dunia, persepsi dunia. Dunia itu bisa orang yang belum percaya pada Tuhan. Dunia ini bisa bentuk dunia yang bulat ini. Dunia ini bisa orang-orang percaya murtad dan meninggalkan Tuhan. Dunia beranggapan seperti itu. Selamat datang pada anak-anak Kupang. Yang baru datang silakan duduk di depan. Jadi anggapan dunia itu yang besar berdampak besar, yang kecil sepele tidak berdampak. Itu dunia, saudara. Tetapi nyatanya beda dengan prinsip Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita belajar satu bagian firman Tuhan yang merujuk pada suatu judul perikop perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Suatu pengajaran Tuhan Yesus mengenal perumpamaan biji sesawi dan ragi yang secara duniawi bentuk fisik meskipun komposisinya mungkin tidak terlalu besar, tetapi keduanya mempunyai pengaruh yang besar. Biji sesawi kecil, ragi kecil, tidak berbentuk, tapi punya pengaruh yang besar. Biji sesawi akan menjadi tanaman yang besar apabila sudah bertumbuh, dan ragi akan mempunyai kekuatan untuk mengembangkan dan memberikan rasa pada roti. Selain biji sesawi adalah ragi kecil. Tetapi kalau ragi itu dicampur dengan adonan roti, adonan itu bisa berkembang dan menjadi harum dan enak dinikmati. Kecil ragi itu, tetapi kalau dicampur dengan adonan roti itu menjadi berkembang. Kukruk. Istilahnya apa itu namanya? Istilahnya apa? Mekar. Menjadi gede. Sudah seperti itu, kan berdampak. Saudara dan saya harus menjadi biji sesawi dan ragi yang hidup saudara, walaupun dianggap oleh dunia, wong gereja, wong Kristen iki opo? Yo paling yo ngono wae. Jangan kecewa dan sakit.
terimalah dengan ucapan syukur, sampaikan kepada Bapa di surga dengan doa dan ucapan syukur. Saudara, hidupnya akan berdampak dan saudara menjadi tekun, berbeda dengan dunia. Saudara tetangga yang sakit, saudara harus siap menolong dan membantu. Saudara ada kesusahan, saudara kita ada kesusahan, saudara punya berkat, saudara cepat ambil bagian di dalam. Tetangga kita ada kesulitan, mungkin apa, ya, saudara cepat mau bertindak dengan baik. Itu berarti saudara menjadi adonan, menjadi ragi yang baik di dalam lingkungan masyarakat saudara. Tetap sebaliknya, kalau saudara menjadi ragi yang tidak baik, ragi di sini ada dua ya Bapak. Ragi yang berdampak baik, yaitu menjadi adonan roti tadi. Tetapi ada ragi pengajaran yang menyesatkan. Apa itu? Ragi orang Farisi. Ragi Farisi ini mengajarkan, tetapi tidak bisa melakukan. Tetapi kerjaannya dia mempengaruhi murid-murid Yesus supaya ikut pengajarannya. Ini ragi Farisi, jangan ditiru sudah. Ragi Farisi ini menyesatkan karena mereka melakukan pengajaran-pengajarannya menurut pikirannya, menurut akalnya, tapi tidak takut akan Tuhan. Sering dia mengajarkan ini itu, mau makan, cuci, padahal dikoreksi dan sebagainya. Ya memang betul, kita demi kesehatan, saudara. Tapi mereka sendiri tidak melakukannya. Adat istiadat dan sebagainya. Pengajaran-pengajaran orang Farisi yang ingin mempengaruhi ajaran daripada Kristus supaya mereka, anak-anak Tuhan ikut padanya. Ini ragi Farisi. Jangan ditiru. Mari kita ikut ragi yang baik, yang dicampur dalam adonan roti dan bisa berkembang dan enak dinikmati. Amin, saudara. Kemudian ada ragi Herodes. Apa itu ragi Herodes, Bapak? Ragi Herodes itu ragi yang mementingkan dirinya sendiri. Ragi politik, haus kekuasaan. Sehingga Herodes membunuh bayi-bayi pada waktu itu, bayi-bayi laki-laki. Sehingga dengan kemauannya, dengan keinginannya, dia merasa berhasil. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Ragi Herodes ini sangat bahaya karena ada unsur politis. Tetapi ragi Farisi tadi adalah masalah agama, masalah pengajaran, masalah pendidikan dan sebagainya. Ragi Herodes ini sangat berbahaya karena mereka orang itu mementingkan dirinya untuk memuaskan nafsunya, memuaskan keinginannya, sehingga orang lain tidak dipikirkan hidupnya bagaimana, dirinya saja. Oleh sebab itu saudara, kita harus hati-hati. Mungkin ada sikap seperti itu dalam masyarakat kita. Ada ragi pengajaran yang mempengaruhi anak-anak Tuhan dibawa dalam pengajaran dunia. Ada ragi Herodes yang mementingkan dirinya, memuaskan keinginannya sehingga tidak peduli dengan orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan supaya kita waspada akan ragi. Jadilah ragi yang baik, yang memberikan adonan itu enak dinikmati. Puji Tuhan, ya. Selanjutnya, biji sawi akan menjadi tanaman yang besar, saudara ya. Dan mempunyai ragi akan mempunyai kekuatan untuk mengembangkan dan memberikan rasa kepada roti. Pengajaran firman Tuhan hari ini adalah sebagai berikut. Pengajaran pertama adalah kuasa firman Tuhan dalam hidup manusia. Ternyata pertama, di dalam biji sesawi dan di dalam ragi itu ada kuasa. Kuasa untuk apa, Pak Sugeng? Untuk bertumbuh. Pengajaran pertama adalah ada kuasa di dalam ragi dan
biji sawi. Sama-sama kecil, sama-sama bertumbuh, membuat orang menjadi baik, membuat orang menjadi harum. Saudara dan saya miliki hati biji sawi dan hati ragi yang baik, mempunyai power, mempunyai kekuatan untuk bertumbuh. Bukan hanya bertumbuh secara fisik, tetapi bertumbuh rohani saudara, bertumbuh iman saudara, bertumbuh karakter saudara yang baik untuk memuliakan dan memuji Tuhan, untuk memuliakan Yesus yang sudah berkorban buat kita, untuk menjadi alatnya, bertumbuh dengan sukacita, dengan tulus hati, tidak dengan ragu-ragu, tidak dengan pamer yang lain, bertumbuh dengan baik sehingga dapat mempengaruhi orang lain bisa bertumbuh di dalam Kristus. Itulah saudara pengajaran yang pertama, bertumbuh. Dunia selalu memulai segala sesuatu dari kelebihan. Ya, kelebihan fisik, kelebihan harta, kelebihan kedudukan, kelebihan kekuasaan, kelebihan kemampuan, kelebihan kepandaian. Seringkali faktor penilai kita untuk mampu memberikan pengaruh kepada dunia. Jadi dunia ini beranggapan bahwa si A itu lebih hartanya. Wah, kalau lebih hartanya bisa mempengaruhi orang lain dong, bisa mengajak orang lain dong untuk berbuat begini, berbuat begitu. Si A itu punya kedudukan, punya jabatan, wah bisa dong mempengaruhi itu si B, si C untuk diajak ke sini, ke situ. Kelebihan apa lagi? Kelebihan kepandaian. Wah, orang itu pintar sekali, bisa dong dia mengajak mempengaruhi orang lain. Dunia beranggapan bahwa orang punya kelebihan itu bisa mempengaruhi orang lain untuk diajak dalam hidup. Seringkali seperti itu dalam dunia ini. Bapak Ibu bisa lihat, orang kaya bisa mengajak saudara untuk tidak beribadah. Amin. Dengan hartanya saudara. Mungkin dengan saudara diiming-imingi, ya, dikasih bonus, dikasih apa. Saudara ojo adalah minggu-minggu kita refreshing aja, cari sejuknya di pegunungan. Dengan ini hartanya atau kekayaannya atau kepunyaannya, akhirnya saudara dia ibadah tidak keterima. Sering. Itu dia saudara, kelebihannya bisa mempengaruhi, kelebihan kemampuan bisa mempengaruhi orang tidak setia kepada Tuhan. Hati-hati zaman sekarang, apalagi dengan zaman pandemi ini, bisa memanfaatkan, iblis bisa memanfaatkan orang-orang yang lebih ini untuk mengajak saudara tidak setia kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, sering terjadi ini, ya. Akibatnya apabila kita merasa tidak mempunyai kelebihan atau kelebihan kita tidak diakui oleh orang lain, maka banyak orang merasa tidak berharga dan merasa tidak mampu memberikan pengaruh kepada orang-orang lain yang lain. Bagaimanakah dengan firman Tuhan? Apakah hal tersebut juga berlaku secara rohani? Kadang kita orang yang gak mampu, orang yang gak lebih, merasa minder, merasa tidak mampu untuk mengajak saudara kita untuk beribadah karena saya tidak punya apa-apa. Tetapi saudara, orang yang tidak punya apa-apa itu tapi punya iman yang kuat, sama dengan orang itu seperti biji sawi dan ragi. Dia mengandalkan kekuatan Tuhan, mengandalkan kuasanya Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini Bapak Ibu menjadi biji sawi dan menjadi ragi yang baik. Amin. Amin. Percayalah, jangan ikuti pola dunia yang berlebih, kelebihan ini, kelebihan itu, sehingga dapat mengaruhi
Bapak Ibu tidak beribadah dan tidak setia pada Tuhan. Milikilah saudara, walaupun kita tidak punya apa-apa, tapi kita punya iman yang bisa mempengaruhi, yang bisa mengajak saudara kita untuk setia dan beribadah kepada Tuhan. Saya yakin mungkin orang beranggapan gereja kita itu kecil. Banyak orang mengatakan gereja itu kecil ya, tidak apa-apa. Tapi walaupun kecil, tetapi kalau kita bersatu, kita bisa ada kuasa dan wibawa daripada Tuhan. Mau kecil ini bisa berdampak yang besar, asalkan kita sungguh-sungguh. Amin. Setiap pribadi sungguh-sungguh menjadi alatnya Kristus, sehingga gereja ini akan menjadi besar. Kerinduan kita itu seperti itu. Walaupun gereja kita kecil, tidak masalah Tuhan. Walaupun kecil, tetapi Tuhan buat jemaat itu punya talenta untuk berkembang, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi sarana bagi orang lain, menjadi terang dan garam di lingkungannya. Sehingga dengan demikian yang kecil ini menjadi besar. Seperti firman Tuhan, hambanya Pak Misal kemarin, kalau ingin banyak orang datang, gak usah banyak KKR, kan gitu. Cukup kalau kita dipakai oleh Tuhan, bisa menyembuhkan orang. Orang gak usah kita ajak KKR, orang itu akan datang mencari kita. Yang sakit itu akan cari kita, karena kita diberikan karunia kesembuhan, sehingga orang itu datang pada gereja. Amin. Saya rindu sekali jemaat-jemaat ini dikasih karunia kesembuhan, dikasih karunia kesembuhan, sehingga gereja kita dicari orang, Yesus dicari, sehingga datang tempat ini sakit pulang menjadi sembuh, sedih pulang menjadi senang, lemah datang pulang menjadi kuat. Amin. Itulah fungsi kita, harus punya dampak yang luar biasa. Jadi biji sawi dan rangka itu terjadi sudah. Tidak mustahil bagi Tuhan untuk berkembang gereja. Gedung ini akan dibongkar, gedung ini akan ditinggal, tanah yang dijual dibeli, gereja jadi besar. Jangan lupa, besaran gedung gereja ini hanya sementara, tapi besaran hati Bapak Ibu iman itu akan menjadi kekal bersama Yesus, menjadi alatnya Yesus sampai surga. Oleh sebab itu Bapak Ibu jangan main-main dengan pelayanan Tuhan. Pelayan Tuhan itu berurusan dengan Tuhan. Aku disebut pelayan Tuhan, tapi tidak berurusan dengan Tuhan, percuma sudah. Siapa yang sudah layan? Oleh sebab itu kalau saudara disebut pelayan Tuhan, saudara harus berhubungan pribadi dengan Tuhan. Biji sawi itu bertumbuh karena Tuhan, ragi itu berkembang karena Tuhan. Oleh sebab itu sudah kita apalagi ditegur, diingatkan oleh Tuhan. Kita tidak main-main dengan pelayan, tidak main-main dengan talenta saudara, tapi pergunakan talenta demi pekerjaan Tuhan menjadi besar. Kadang saya berpikir gereja ini mau di mana ya Tuhan? Saya berpikir gereja ini mau diperbaiki gimana lagi? Saya akan berdoa, Tuhan tolong. Mungkin Tuhan kirim suatu orang yang baik hati untuk gereja, bisa dilebarkan, diluaskan. Saudara, saya percaya nanti sidang jemaat ini ada yang jadi orang atau pejabat yang besar. Jangan lupa gereja tempat ini. Amin. Saudara diberkati luar biasa, jangan lupa gerejamu, di mana engkau dilahirkan, di mana engkau digembleng rohani saudara di tempat ini. Pelayanan yang baik ialah pelayanan yang sungguh-sungguh berdampak. Itu pelajaran pertama, ada kuasa. Luar biasa perkataan dan pengajaran Tuhan Yesus terkait dengan
keadaan kita yang mungkin tidak diikuti oleh orang lain. Perumpamaan Yesus menggambarkan kerajaan surga seperti biji sawi dan ragi. Biji sawi sangat kecil ukurannya, tidak lebih dari sebutir tumbar. Bila sudah ditabur dan bertumbuh, biji sawi itu akan berubah menjadi pohon yang besar, tempat burung-burung bersarang, berlindung. Sementara itu ragi berfungsi untuk menghamirkan adonan dan membuat adonan menjadi roti yang siap untuk dinikmati. Biji sawi dan ragi adalah sebuah hal yang sangat kecil, sederhana, dan tampak sepele, namun nyatanya keduanya berdampak besar. Biji sawi menjadi pohon besar dan sedikit ragi cukup untuk menghamirkan adonan yang baik. Demikian juga dengan kerajaan surga. Nilai-nilai kerajaan surga seringkali dianggap sepele, tidak berguna, dan tidak nampak dalam kehidupan kita, sehingga nilai sangat sederhana. Tetapi kita diingatkan dengan firman Tuhan hari ini bahwa firman Tuhan sekalipun dinilai sederhana, dinilai tidak berguna, dinilai sepele, tetapi firman Tuhan mempunyai kuasa seperti biji sawi yang akan mampu bertumbuh besar dan menjadi pelindung bagi burung-burung. Demikian pula firman Tuhan juga akan mampu mempunyai kuasa seperti ragi dengan mengembangkan adonan dan memberi rasa enak bagi kehidupan kita apabila kita menggunakannya dalam hidup kita. Oleh karenanya jangan sepelekan firman Tuhan. Firman Tuhan mempunyai kuasa bagi kehidupan manusia apabila kita menggunakannya dalam hidup kita. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, Bapak Ibu, ingat bahwa kita memberikan dampak kepada dunia. Selain menggambarkan kuasa firman Tuhan dalam hidup orang-orang percaya, perumpamaan tentang biji sawi dan ragi juga mengajarkan kepada kita untuk dapat memberi dampak positif bagi dunia. Tuhan Yesus mengambil perumpamaan biji sawi dan ragi karena kedua barang tersebut dianggap sepele, tidak pernah dipandang orang, tetapi guna dan dampaknya sangat besar bagi kehidupan. Biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya sehingga bertumbuh dan menjadi besar, akan berguna bahkan menjadi pohon besar. Saudara, jadi tadi sudah dikatakan, yang kedua adalah kita menjadi orang yang berdampak kepada dunia. Menjadi dampak. Jadi yang pertama ada kuasa, yang kedua menjadi dampak. Orang percaya akan berguna dan berdampak bagi dunia ini apabila dia rela untuk diambil Tuhan, ditaburkan dalam ladang pelayanannya seperti biji sawi. Jadi saudara, kalau kita menjadi dampak, kita pertama harus menjadi artinya kita harus rela hati kita diproses, dibentuk oleh Tuhan. Kalau itu sudah rela bentuk dari proses Tuhan, maka Tuhan akan membuat saudara menjadi roti, menjadi adonan, dan bisa dirasakan oleh orang lain. Itu yang pertama, saudara harus rela. Yang kedua, berikan dampak positif kepada dunia. Jadi kalau saudara tadi dipakai oleh Tuhan menjadi dampak dunia, saudara harus rela. Yang kedua, berikan hati yang positif kepada dunia. Artinya kita, pikiran kita, eksistensi kita, seluruh hidup kita, mari kita kembangkan secara positif. Kalau kita positif, pastilah Tuhan akan memberkati saudara dan menjadi alat ini. Setiap orang percaya harus yakin bahwa dirinya adalah sebuah potensi besar yang ada dalam Tuhan. Kita ini adalah potensi yang sangat besar dalam pelayanan Tuhan. Maka mari kita kembangkan sikap positif kita untuk Tuhan. Ya, mungkin manusia atau orang lain tidak akan memandang kita luar biasa, tetapi ingat bahwa Tuhan menciptakan kita menjadi pribadi yang luar biasa. Amin. Amin. Saudara, ini luar biasa. Coba tengok kanan kiri.
Kamu luar biasa loh. Ya. Ya, kamu itu luar biasa di hadapan Tuhan. Tuhan ciptakan menjadi orang yang luar biasa. Orang biasa-biasa saja. Nek wong biasa-biasa oke. Ning luar kono oke. Tapi saudara-saudara ini luar biasa. Tempatnya juga luar biasa. Beda. Mereka masih ragu-ragu, masih semu. Tempat ning ndi yo aku sik kon tunjukkan jalanku yang lurus tuh. Tapi saudara sudah punya jalan kebenaran dan hidup di dalam Yesus Kristus. Pastilah saudara tempatnya. Itulah sebabnya saudara disebut orang yang luar biasa. Jadi orang luar biasa jangan saudara besar hati loh. Saudara harus punya rendah hati loh. Nah, Tuhan Yesus rendah hati. Dia tidak sombong. Kalau Tuhan Yesus sombong, pastilah orang yang sakit tidak disembuhkan. Yo, wis lara yo tanggung dhewe kowe lara. Ora ngono Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu tidak gitu. Tapi Tuhan Yesus hatinya merasakan sakit. Bapak Ibu, kalau saudara berdoa pada orang sakit, coba hati Bapak Ibu ikut merasakan sakitnya. Oh, pastilah ada kuasa dari bahwa Tuhan mengalir. Tetapi kalau Bapak Ibu amen, ada kuasanya saudara. Karena saudara hanya di bibir saja. Tapi kalau Bapak Ibu mendoakan seseorang dengan hati, rasakan sakitnya orang itu, maka kuasa Tuhan mengalir dan dampak orang itu menjadi sembuh. Amin. Kuncinya itu. Oleh sebab itu saudara dan sekalian, kita ini sebagai orang yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Dan ingatlah perkataan firman Tuhan yang diucapkan oleh pemazmur dalam kitab Mazmur pasal 8 ayat 9, ayat 5 dan 6. Coba kita lihat Mazmur pasal 8 ayat 5 dan 6. Nah, kita baca bersama-sama ya. Amin. Mazmur pasal 8 ayat 5 sampai 6. 1, 2, 3. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah melakukannya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya ialah kau letakkan di bawah kaki. Amin. Firman ini sungguh menunjukkan betapa manusia diberikan potensi luar biasa oleh Tuhan. Kesemuanya dimaksudkan agar kita dapat memberikan dampak positif kepada dunia, kepada sesama kita di dunia ini. Jangan pernah merasa rendah diri dan tidak berguna, karena sesungguhnya Tuhan menciptakan kita dengan potensi luar biasa, agar kita dapat berdampak positif dalam hidup kita. Pelajaran yang ketiga, yang terakhir. Tadi pelajaran yang kedua, sekarang pelajaran yang kedua. Kenalilah Tuhan dalam firman-Nya. Kenalilah Tuhan dalam firman-Nya. Pelajaran yang ketiga ini pernyataan firman Tuhan dalam ayat 34 sampai 35 seolah-olah mempersulit kita untuk mengenal Tuhan. Menjadi perenungan adalah mengapa Tuhan menyatakan firman dan perkataannya melalui perumpamaan. Apakah hal itu tidak terbuka bagi semua orang? Saudara, Tuhan dalam mengajar tentang kerajaan surga itu pasti dengan perumpamaan supaya mudah dimengerti. Karena perkataan Tuhan dan perkataan kita pada waktu itu sangat jauh.
Tuhan nek ngomong iso pucuk, tapi pengertian kita di bawah. Nah, orang nyambung nek ngomong-ngomong langsung. Tetapi Tuhan dalam pengajaran firman Tuhan tentang kerajaan surga memakai perumpamaan supaya kita mengerti, supaya kita do. Kalau sudah mengerti dan do, pastilah kita akan menjalankan. Amin. Setiap kali kita tidak bisa menjalankan firman Tuhan karena kita tidak mengerti. Sehingga mereka tidak menjalankan firman Tuhan. Kalau dia mengerti, pasti menjalani firman Tuhan. Loh, Pak Sugeng, aku ngerti loh bahwa Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Aku ngerti loh Pak Sugeng ini. Ini ayat toh undangan Tuhan Yesus buat kita. Aku ngerti Pak Sugeng. Iya, ngerti. Tapi cuma ngerti tidak dilakukan. Sama dengan saudara di bawah, Tuhan Yesus di atas, orang yang nyambung. Tetapi saudara yang mengerti pasti melakukan. Maka saudara, Tuhan memberikan perumpamaan dalam penjelasan atau pelajaran tentang kerajaan surga supaya saudara melakukan. Amin. Apa gunanya saudara datang tempat ini mengerti tapi tidak melakukan? Tidak ada gunanya. Nah, rutinitas bersama saudara-saudara yang di sana. Mau kita di sini supaya mengerti dan melakukannya. Itulah maksudnya Tuhan. Kalau saudara sudah mengerti, dan saya sudah mengerti, mari saudara kita melakukan firman itu. Nah, orang melakukan ya padha karo orang Farisi. Wah, ngerti tapi tidak melakukan. Orang Farisi loh. Nah, sebab itu saudara jangan sebut orang Farisi. Orang Farisi itu ya orang ragi ini loh. Saudara, kita punya ragi yang baik, mengembangkan suatu ya. Oleh sebab itu mari, karena dengan perumpamaan itu supaya kita mengerti, ya, supaya mengerti tentang kerajaan surga. Loh, ini firman Tuhan itu kita tahu loh, yang tahu. Di luar sana tidak tahu loh firman Tuhan. Berbagilah kita yang tahu firman Tuhan. Di sana masih meraba-raba, ngokot ini. Nggak ngerti, digabung ini, itu tadi ini. Sik nggak tahu. Tetapi saudara sudah tahu, Tuhan mempunyai satu pelajaran tentang perumpamaan. Itu sudah tahu dan melakukannya. Ya. Jadi supaya kita mengerti dan melakukannya dengan perumpamaan itu. Firman Tuhan dalam kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 27-29. Coba kita lihat 1 Korintus pasal 1 ayat 27 sampai 29. Ayo agak cepat sudah ada. 1 Korintus pasal 1 ayat 27 sampai 29. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saudara menjadi orang yang berarti. Kalau saudara menjadi orang yang berarti, saudara harus sabar, limo, walaupun kita dianggap bodoh oleh dunia. Kita ini dianggap bodoh, tidak apa-apa. Disepelekan dunia tidak apa-apa. Tetapi kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi alat. Jangan saudara dianggap bodoh, saudara marah, jangan. Kita
dianggap bodoh, tidak ada artinya oleh dunia. Jangan marah, jangan sedih hati, jangan putus asa, tapi doakan orang itu bertobat dan percaya. Amin. Syukur dan bersyukur. Karena dengan dianggap bodoh dan dianggap hina, tidak ngerti, sepele itu sudah dipilih oleh itu. Lalu Tuhan itu milih orang seperti itu, yang bodoh, yang bahkan yang sakit, yang dosa. Tuhan cari untuk menjadi alat. Tapi jangan saudara menjadi sok benar, bermegah. Wah, Tuhan, benar Tuhan. Jangan saudara. Kita dianggap bodoh tidak apa-apa, kita tidak ngerti, pilih, terus sakit, tidak apa-apa, sudah dipilih itu. Dalam ayat ini menguatkan kita bahwa kita dipilih oleh Tuhan menjadi alatnya, menjadi tempat penghuni kerajaan surga. Firman Tuhan di atas mengajarkan kepada kita bahwa firman Tuhan adalah perkataan Tuhan yang mempunyai kuasa apabila kita menerimanya dengan kerendahan hati. Saudara terimakan firman Tuhan dengan kerendahan hati loh ya. Firman Tuhan itu saudara terima harus dengan kerendahan hati. Kalau firman Tuhan saudara terima dengan kesombongan, bendal, balik firman Tuhan. Tapi kalau saudara punya hati yang rendah hati, firman Tuhan masuk, memberikan arti, memberikan makna, memberikan kuasa, pengertian, sehingga hati saudara bertumbuh dengan baik. Tetapi kalau hati saudara sombong, tinggi hati, merasa benar, merasa gini, firman Tuhan balik, tidak jadi masuk dalam hati, sehingga tidak menjadi berkat. Kalau menjadi berkat saudara harus rendah hati, maka firman Tuhan masuk. Yang ngono ya, botol itu nak kosong, enggak diblojok masuk, tetapi botol tinggi lah, sok piye, nganu-nganu, angel. Tapi botol dengan air masuk di dalam dan dia mengerti kehendak Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, dan nanti seperti itulah yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Orang-orang percaya di dalam Tuhan dengan kerendahan hati, kita seharusnya menyebut firman Tuhan sehingga firman itu tidak tersembunyi dalam hidup kita. Dengan keterbukaan hati kita menerima firman-Nya secara benar, maka firman itu akan berkuasa memberikan hikmat dan pengertian bagi kita. Firman itu sungguh akan berkuasa membukakan perkara-perkara yang menjadi rahasia bagi dunia ini. Tetapi sungguh dibukakan Tuhan kepada kita, orang-orang percaya. Firman Tuhan berkuasa untuk membuka misteri dunia ini bagi kita, orang-orang percaya. Kenalilah Tuhan melalui firman yang dinyatakan dalam hidupnya. Pertanyaannya, bagaimanakah dengan hidup kita, saudara? Jawab sendiri di rumah, teman-teman. Apakah kita seringkali menganggap hal-hal kecil dalam Tuhan sebagai hal-hal sepele, tidak berguna? Jawablah sendiri dalam hatimu nanti atau sekarang, terserah. Dunia menganggap firman Tuhan, kehadiran Tuhan sebagai hal yang kecil, sepele, dan sering diabaikan. Tetapi ingat bahwa kehadiran Tuhan mempunyai kuasa yang berdampak besar bagi hidup kita. Apakah saat ini saudara menjadi orang yang berdampak bagi dunia? Jawab sendiri di rumah masing-masing. Nanti setelah firman Tuhan ini, saya percaya saudara melalui kebenaran firman Tuhan ini masih banyak yang harus disingkapkan. Firman Tuhan masih banyak diberitakan. Tugas saudara dan saya untuk menjadi alat. Mari Bapak Ibu, kita akan bangkit berdiri, main musik dan mohon untuk maju ke depan. Kita akan memuji Tuhan setiap hari melihat kasih.
setiap hari melihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Sekali sekali kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah segalanya bagi kami. Karena setiap kami hidup bersama dengan Engkau. Kami tidak ada Engkau, tidak ada artinya ya Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya melalui kebenaran firman-Mu pagi hari ini, Tuhan ingatkan kepada kami untuk tetap berjaga-jaga, supaya tetap kami menjadi pribadi yang memiliki seperti biji sawi yang kecil dan bertumbuh menjadi besar.
seperti ragi yang kecil, tapi membuat adonan menjadi berkembang menjadi besar dan arum dan bisa dimakan oleh setiap orang. Ialah hidup kami ini ada kuasa daripada Tuhan. Dan yang kedua, supaya kami senantiasa menjadi hidup yang berdampak bagi setiap kehidupan orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan melalui firman ini Tuhan, setiap kami hadir di tempat ini, berkatilah sehingga pulang tidak kosong, tapi membawa berkat daripada Tuhan. Dan firman-Mu terus ada di dalam hatinya, dan firman itu masuk dalam hatinya, karena setiap hati sedang jenuh, ada kerendahan hati. Sehingga firman itu bertumbuh dan berbuah dan dilakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan percaya semua ini karena Yesus yang ada dalam kehidupan kami. Yang percaya katakan amin. Silakan dulu kembali. Sudah saatnya kita memberikan persembahan terbaik kita untuk Tuhan. Mau kita siapkan persembahan terbaik Tuhan. Kita akan pujikan dengan pujian yang terbaik. Bapa di surga, Bapa yang sangat baik, kami mau membawa doa syafaat kami ya Bapa. Mohon Tuhan menguduskan tubuh jiwa roh kami lebih dahulu, supaya apa yang boleh kami sampaikan pada pagi hari ini berkenan di hati Bapa. Kami berdoa menyerahkan untuk persembahan yang boleh kami bawa pada pagi hari ini ya Bapa. Biarlah Tuhan boleh
menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau, baik itu persembahan 1/10 yang menjadi hak Tuhan, dan juga persembahan syukur kami ialah itu menjadi persembahan yang harum berkenan di hati Bapa. Kami percaya Tuhan tidak pernah berhutang kepada kami, dan apa yang kami tabur Tuhan akan memberikan Tuhan kepada kami. Mereka yang belum bisa memberikan persembahan pada pagi hari ini, Tuhan juga akan memberkati mereka, sama seperti mereka yang telah memberikan persembahan. Kami percaya Engkau Allah yang maha adil kepada kami ya Tuhan. Bapak, kami juga mau menyerahkan bangsa dan negara kami tercinta Indonesia yang sampai hari ini kami masih dalam masa pandemi Tuhan, sehingga anak-anak yang sekolah, kuliah, dan beberapa perkantoran tidak bisa efektif dalam menunaikan tugas-tugas yang harus dikerjakan ya Tuhan, dan berdampak pada perekonomian secara nasional ya Tuhan. Bapak, kami hanya bisa berseru kepada Engkau Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Mohon belas kasih Tuhan terjadi buat bangsa dan negara kami, sehingga pandemi ini segera berakhir. Itu harapan dan doa kami. Tetapi semua kami kembalikan kepada Bapa di surga. Kiranya kehendak Bapa yang terjadi. Mohon belas kasih-Mu berkenan mengurapi Bapak Presiden dan Wakil Presiden, supaya beliau ini dipakai Tuhan untuk bisa membuat program-program yang dapat menolong bangsa ini bangkit dari keterpurukannya Tuhan. Engkau juga akan melindungi menjaga keluarga Presiden dan Wakil Presiden kami sehingga terbebas dari COVID-19 ya Tuhan. Kami juga berdoa supaya Tuhan memberkati tim medis yang ada di garis depan Tuhan. Banyak yang menjadi korban sehingga mereka harus meninggalkan dunia ini ya Tuhan. Dan Indonesia kekurangan tim medis ya Tuhan. Bapak, kami berdoa mohon belas kasih-Mu supaya Tuhan juga berkenan memberkati mereka dengan kesehatan yang prima, sehingga sekalipun mereka harus menangani orang-orang yang sakit kena virus corona, mereka tidak kena dampaknya ya Tuhan. Itu doa kami Tuhan. Mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, mereka yang sedang diisolasi, Tuhan kami mohon bilu-bilu Tuhan menyembuhkan mereka. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan di negeri ini. Kami mohon perlindungan Tuhan terjadi buat kami semua, sehingga tidak ada yang kena virus corona. Itu doa kami Tuhan. Dan Engkau juga berfirman kepada kami bahwa Engkau adalah pelindung kami ya Tuhan. Bapak, kami berdoa secara khusus untuk Madiun, baik itu dari kabupaten sampai kota. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, supaya Tuhan akan menjadi penolong bagi kami, sehingga Madiun ini akan menjadi zona hijau, dan anak-anak kami bisa masuk sekolah, dan perkantoran-perkantoran bisa buka dengan normal ya Tuhan. Itu doa kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa secara khusus untuk keluarga besar GKN Adonai. Kami bersyukur sampai hari ini Tuhan menganugerahkan kesehatan buat kami semua, sehingga kami boleh terbebas dari virus corona. Semua bukan karena kami rajin untuk bersih-bersih diri kami, bukan karena kami pandai dan bijaksana, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan yang besar buat kami semua. Tolonglah kami supaya kami tetap hidup di dalam doa, supaya kami dapat perlindungan yang ajaib daripada Tuhan. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan Tuhan, biarlah di masa pandemi ini Tuhan, kami tetap punya komitmen untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Banyak orang-orang yang saat ini Tuhan mencari tentang Engkau Tuhan, mencari tentang jalan keselamatan ya Tuhan. Dalam kondisi yang sulit ini Tuhan, banyak orang yang sadar bahwa mereka perlu Engkau ya Tuhan. Tolong berikan kepada kami semua, keluarga besar GKN Adonai, supaya kami tidak tertidur lelap Tuhan dalam situasi pandemi, dan tidaknya sibuk untuk memikirkan ekonomi, tetapi biarlah Tuhan berikan roh yang menyala-nyala di dalam diri kami untuk menjangkau jiwa-jiwa di sekitar kami ya Tuhan, sehingga banyak jiwa yang boleh mendengar tentang kasih Kristus, karena iman itu timbul dari pendengaran. Oleh sebab itu Tuhan tolong supaya lidah bibir yang Tuhan anugerahkan kepada kami gunakan untuk memberitakan firman dimanapun kami berada. Tuhan tolong berikan kepada kami roh keberanian untuk merampas jiwa-jiwa di sekitar kami ya Tuhan. Mereka membutuhkan Engkau Tuhan di masa-masa sulit ini, bahkan di masa-masa yang akan datang, karena hidup ini hanya sementara ya Tuhan. Sebab itu Tuhan tolonglah kami supaya kami diberikan hikmat oleh Tuhan menjadi jemaat yang cinta Tuhan, jemaat yang mencintai sesama kami,
jemaat yang tidak pelit untuk memberitakan firman Tuhan, tetapi jemaat yang antusias untuk memberitakan firman di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan di mana kami bekerja, dimanapun kami berada. Tolonglah supaya roh Engkau menyala-nyala di dalam diri kami, supaya kami tidak malu memberitakan firman, kami tidak takut memberitakan firman, karena masa-masa ini adalah masa yang sukar ya Tuhan. Masa ini adalah masa-masa akhir. Kami tidak tahu kapan Engkau datang ya Tuhan, tetapi tanda-tanda kedatangan Engkau semua sudah disingkapkan ya Tuhan. Biarlah kami menjadi umat yang waspada, umat yang bijaksana, bukan umat yang masa bodoh dengan keselamatan orang lain, tetapi umat yang peduli dengan keselamatan orang-orang di sekitar kami ya Tuhan, supaya banyak jiwa boleh dimenangkan di masa pandemi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Biarlah Tuhan akan memberkati kota, bangsa kami, dan kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Inilah doa yang bisa kami panjatkan pada pagi hari ini di dalam satu nama Yesus Allah kami yang ajaib, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibadah pada saat pagi hari ini sudah selesai. Kita mau akhiri ibadah pada saat pagi hari ini. Kita mau bangkit berdiri, kita mau pujikan pujian ucapan syukur kita untuk Tuhan pada pagi hari ini, untuk mengakhiri pada saat pagi hari ini. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, inilah persembahan kami Tuhan, yaitu hidup kami melalui ibadah pagi hari ini. Kau berkenan untuk menerima, menyempurnakan setiap kekurangan dan kelemahan kami. Jika Hamba berdoa secara khusus untuk setiap umat-Mu yang sudah hadir dalam pertemuan ini, berkati dalam hidup dan kehidupan mereka, pribadi, keluarga, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan juga dalam segala
pergumulan, berikan jalan keluar yang terbaik. Kau akan memberikan jawaban atas doa-doa yang dinaikkan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, Kau terus akan merawat dan pelihara dalam segala hal hidup dan kehidupan umat-Mu, secara rohani dan secara jasmani. Tuhan, Kau telah memberikan firman-Mu supaya kami menjadi orang yang berdampak. Sekalipun kami kelompok kecil, tetapi biarlah dari yang kecil ini akan bertumbuh dan terus bertumbuh, berdampak dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan di masyarakat, bahkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan, terima kasih jemaat-Mu yang tidak hadir saat ini. Tuhan tahu apa yang mereka hadapi. Jikalau mereka saat ini mengalami kesakitan, Tuhan tolong supaya Engkau akan beri kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jikalau mereka saat ini mungkin sedang mengalami berbagai macam kerepotan, Tuhan juga akan menolong mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih lawat dan jamah setiap kami pribadi lepas pribadi. Jikalau sebentar kami akan kembali ke tempat masing-masing, mohon kiranya Roh-Mu yang mengantarkan kami dengan malaikat surga, supaya kami sampai di tempat masing-masing juga dalam keadaan selamat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu pulang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan berikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan kepada engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.